Oke, teman-teman, dua chapter terakhir sudah selesai. Sorry, dua chapter terakhir. Hari ini kita ada di dua chapter terakhir ya maksud saya. Dan ini nanti kita akan mempelajari teknik pengerjaan soal reading yang terakhir, yaitu make an inference atau membuat kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di reading pertama kemarin, jadi teman-teman nanti di reading dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Oke, nah tipsnya teman-teman baca soalnya dulu, baru nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya. Oke, dan vocabnya teman-teman nanti yang sangat akan membantu teman-teman dalam pengerjaan reading ini. Nah, yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman membaca soalnya dulu, nanti teman-teman akan mengetahui apakah soal itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks, ataukah dia menanyakan tentang informasi-informasi peritilan kecil aja. Nah, itu nanti karena teknik mengerjakannya beda, teman-teman. Kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah mengenai garis besar dari teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf saja karena itu adalah letak dari topik sentence-nya atau subjek seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang ditanyakan mengenai informasi apa namanya? Informasi kecil-kecil ya, bukan bukan garis besar bukan mengenai garis besar teks, teman-teman harus mencari dulu informasi kecil apa yang ditanyakan di dalam teks. Oke, kalau sudah ketemu nanti baru teman-teman nanti eh, lakukan tips dan triks berdasarkan jenis pertanyaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk teknik terakhir yaitu make an inference, ini termasuk salah satu jenis soal reading yang paling sulit ya, teman-teman. Karena jawabannya nggak ada di teks dan teman-teman harus menggunakan proses analogi juga. Jadi harus menyambung-nyambungkan dengan informasi yang ada di teks dengan yang ada di jawaban seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita review sedikit tentang dua teknik yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah read the topic sentences, membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu yang saya bilang tadi teknik yang dipakai untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya. Nah, untuk jenis soalnya yang pertama ada main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya. Kemudian idea organization, jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Kemudian tone, purpose, sama course itu adalah suasana hati penulis. Kemudian purpose itu tujuan atau maksud si penulis dan bidang keilmuan apa yang membahas topik dari yang diangkat oleh si penulis seperti itu. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai scan dan skim atau membaca cepat karena informasi yang ditanyakan itu mengklaster di satu titik di dalam teks, teman-teman. Nah, untuk teknik ini dipakai untuk menjawab pertanyaan yang spesifik atau informasi yang ditanyakan itu informasi peritilan-peritilan kecil seperti itu. Nah, untuk jenis soalnya adalah yang pertama locate information atau mencari di mana si penulis membahas atau menyebutkan mengenai suatu topik atau suatu bahasan. Nah, itu nanti bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya, teman-teman. Kalau pilihan ABCD-nya ada line keberapa sampai line keberapa, ada line apa seperti itu, nah itu berarti jenis soal ini. Ya, jadi kita disuruh mencari di line keberapa atau baris keberapa penulis membahas tentang si A, misalnya seperti itu. Nah, tapi untuk di tes yang di tes yang ITP online atau digital, yang kalau teman-teman tesnya online itu, nah sejauh ini saya belum pernah menemukan jenis soal ini, teman-teman. Locate information ini belum pernah. Oke. Kemudian untuk jenis soal kedua, pronoun reference itu rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu mesti ada yang diganti, teman-teman, seperti namanya ya. Nah, fungsi kata ganti itu mengganti benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Di soal reading itu ada soal yang menanyakan kata ganti a atau kata dia misalnya di teks di line keberapa misalnya gitu, itu menjelaskan kata benda apa atau merujuk ke kata apa. Nah, seperti jadi nanti teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Terus teman-teman pahami, nanti teman-teman akan nemu maksudnya apa, seperti itu. Kemudian ada juga detail. Nah, detail itu ada dua, teman-teman. Ada yang stated detail. Stated detail itu adalah informasi kecil yang ada di dalam teks. Jadi kita ada pertanyaan, di pilihan A, B, C, D itu yang mana? Yang ditulis di teks atau yang benar mengenai suatu kata kunci. Seperti itu. Nah, kalau unstated detail atau detail yang tidak dimasukkan ke dalam teks, itu pertanyaannya nanti gini, di antara A, B, C, D, yang manakah yang salah mengenai atau yang manakah yang tidak ada mengenai atau kalau itu di antara A, B, C, D ini benar mengenai kata kunci kecuali. Nah, itu nanti biasanya kecuali atau tidaknya itu dibesarin teman-teman. Tulisannya itu except sama not-nya itu besar gitu. Jadi kelihatan nanti ya.
Nah, untuk unstated detail ini kita baca biasanya satu paragraf seperti itu. Dan yang terakhir adalah soal vocabulary. Kalau ada soal vocabulary ini menurut saya untuk beberapa orang ya, teman-teman itu soal bonus karena kalau teman-teman sudah tahu vocab yang ditanyakan artinya apa, teman-teman tidak perlu baca teks lagi. Jadi langsung pilih jawaban ABCD yang memang sinonimnya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman misalnya menemukan kalau vocabnya itu baru atau teman-teman belum pernah dapat vocab itu, maka teman-teman baca dari kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya. Kemudian dipahami, kemudian nanti teman-teman akan menemukan itu maksudnya apa dari mengeliminasi pilihan ABCD. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan fokus dengan teknik yang ketiga, yaitu make an inference atau yang saya sebutkan tadi di awal, menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya nggak ada di teks, teman-teman, tapi ada petunjuk-petunjuknya. Jadi kita harus nyambung-nyambungin seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang kita harus membuat kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks, itu adalah soal inference itu sendiri. Oke, nah inference itu apa? Inference itu adalah kesimpulan atau kemungkinan yang kita buat berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Oke, jadi kita disuruh untuk ya menganalogi lah seperti itu teman-teman, menyambung-nyambungkan seperti itu. Nah nanti soalnya biasanya ada kata implied atau inferred, artinya sama-sama disimpulkan seperti itu. Atau kalau nggak gitu ada kata likely atau probably, artinya mungkin atau kemungkinan. Nah kalau ada orang bertanya mungkin, berarti itu di teks nggak ada teman-teman. Oke, karena kita disuruh membuat kemungkinan. Nanti cara mengerjakannya, untuk jenis soal ini teman-teman juga harus tetap menggunakan scan dan skim ya. Jadi bisa dianggap ini adalah lanjutan dari scan dan skim seperti itu. Karena yang ditanyakan mengenai informasi spesifik nanti ya. Nanti cara menjawabnya, kalau teman-teman menemukan soal inference ini, teman-teman cari kata kunci dulu di soal yang ditanyakan tentang apa. Kalau di soal nggak ada ya teman-teman cek di pilihan ABCD seperti itu ya. Kemudian kalau sudah ketemu kata kuncinya, teman-teman scan dan skim di teks sampai menemukan kata kunci yang ditanyakan. Kemudian baca informasi tersebut, terutama informasi kuncinya ya, yang ada di pilihan ganda yang mana. Nah, terus nanti teman-teman pahami, kemudian hubungkan dengan pilihan ABCD yang mana yang ada sambungannya. Seperti atau kalau nggak gitu teman-teman baca semua informasi tentang kata kunci, kemudian cek di pilihan ABCD, itu nanti pasti ada 3 yang nggak masuk akal teman-teman atau yang salah ya, yang nggak disebutkan. Ada satu yang mungkin teman-teman ini nggak ya gitu. Nah biasanya tinggal itu doang, karena yang 3 kan udah pasti salah teman-teman. Seperti itu. Nah untuk jenis soalnya kurang lebih seperti ini contohnya ya. Seperti biasa kalau reading, teman-teman baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Nah, ada kata not di situ. Ada kata probably juga, nah mungkin. Nah ini kalau diartikan yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah kalau teman-teman lihat, mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana itu kalau di teks itu nggak akan ketemu. Oke, karena ada kata mungkin. Berarti di teks nggak ada. Kalau di teks ada ya nggak pakai mungkin karena ada, udah jelas gitu. Nah, mahalo, mahi-mahi, meklea di Moana di teks nggak akan ada. Nah, tapi kalau teman-teman kata kuncinya di teks itu kan, sorry, di soal itu kan a Hawaiian word. Kalau teman-teman cari atau scan dan skim di teks itu dibahas di paragraf 1. Oke. Nah, kalau kita baca paragraf 1, bahasa Hawaii merupakan bahasa merdu di mana semua kata-kata yang di dalam bahasa itu dibuat atau diperoleh dari susunan alfabet ABCD itu ya, teman-teman, yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Nah, kalau kita punya 26, mereka hurufnya cuma 12, cuma sedikit gitu ya. Yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O dan 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W. Nah, kemudian setiap suku kata di dalam bahasa tersebut berakhiran dengan huruf vokal. Jadi berakhiran dengan A, I, U, E, O. Setiap suku kata ya teman-teman. Dan 2 konsonan itu nggak boleh gandeng. Nggak boleh ketemu bareng. Oke. Nah ini adalah aturan dalam membuat kata dalam bahasa Jawa ya. Yang pertama, setiap suku kata berakhiran dengan vokal. Yang kedua, konsonan nggak boleh gandeng teman-teman. Jadi nama saya nggak ada dalam bahasa Inggris. Nama saya, bahasa Inggris, bahasa Hawa ya. Priski ada huruf P sama R itu kan gandeng. Nggak bisa, P sama R itu konsonan. Seperti itu. Nah kalau kita lihat yang alfa, mahalo itu ada 3 suku kata teman-teman. Ma, kemudian H, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal yaitu A, A, O.
Kemudian huruf konsonannya yaitu M, H, sama L-nya itu nggak gandeng ya. Berarti yang alfa ini mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti yang alfa ini bukan jawabannya. Karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii, teman-teman. Kalau yang Bravo, mahi, mahi. Ada 4 suku kata. Ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi lagi. Nah, itu setiap suku kata berakhiran dengan vokal ya, yaitu a, i. Kemudian M sama H-nya itu nggak ketemu, teman-teman, nggak gandeng. Seperti itu. Nah, berarti dia juga mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan itu jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau teman-teman lihat di situ ada kata meklea, ada huruf K sama L. Yang mana dua-duanya konsonan, K sama L. Dan aturan dalam bahasa Hawaii, dua konsonan itu nggak boleh gandeng, teman-teman. Berarti yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman dari contoh yang ini. Silakan sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, sekarang kita coba ke latihan soal. Dicoba dulu. Untuk jenis soal ini lumayan banyak ya, teman-teman. Di soal yang asli dari ITS itu yang online, ini jenis soal ini lumayan banyak seperti itu. Oke, silakan dicoba dulu. Di sini ada 2 soal, jangan takut salah. Berarti waktunya teman-teman punya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Alpha Charlie. Oke, kita cek teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah bisa ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa jika atau seandainya sebuah kayak memiliki 2 lubang, maka nah, kata kunci teman-teman adalah lubang di kayak ya. Yang mana itu kalau kita scan dan skim di teks, lubang di kayak itu dibahas di paragraf kedua, teman-teman. Oke, lebih tepatnya di kalimat kedua paragraf 2. Nah, itu kalau kita baca kalimatnya berbunyi, sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan 1 lubang di deknya untuk 1 penumpang. Namun, beberapa kayak atau beberapa jenis kayak itu dibuat untuk 2, maksudnya 2 penumpang, ya kan ada for one rider. Nah, for two di sini maksudnya adalah for 2 riders, seperti itu. Nah, because the deck of a kayak is covered over except for the hull or hulls for its rider or riders. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan, teman-teman. Jadi di situ dijelaskan karena deck dari sebuah kayak itu ditutup atasnya kecuali lubangnya atau lubang-lubangnya untuk
penumpang atau penumpang-penumpangnya. Jadi lubangnya kayak itu dipertunjukkan atau diperuntukkan ya maksud saya. Diperuntukkan untuk si penumpangnya atau pengendaranya. Oke, kalau lubangnya satu berarti satu pengendara, kalau lubangnya dua itu dua pengendara seperti itu. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang menyebutkan pengendara di pilihan A, B, C, D itu cuma satu pilihan, teman-teman. Oke, yaitu yang alpha. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha. It accommodates the riders. Kalau diartikan kayak dengan dua lubang itu memuat atau menampung dua penumpang atau dua pengendara seperti itu. Kalau yang Bravo, it is less stable than a kayak with one hole. Kayak dua lubang itu kurang stabil dibandingkan kayak dengan satu lubang. Nah, tidak ada hubungan tingkat kestabilan dengan lubang ya, teman, lubang di kayak ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, it is as large as an umiak. Dia itu sebesar umiak. Nah, kalau teman-teman lihat umiak di paragraf ketiga, itu jelas banget beda, teman-teman. Karena kalau kayak tadi kan maksimal untuk dua orang. Jadi bisa dibayangkan cuma buat dua orang ya. Terus kalau umiak itu kalau kita baca di kalimat kedua paragraf terakhir itu disebutkan instead it is an open boat. It di sini maksudnya umiak ya. Jadi instead umiak is an open boat that is built to hold 10 to 12 passengers. Jadi umiak itu merupakan sebuah perahu terbuka, jadi nggak ada tutupan atasnya ya, yang dibuat untuk menampung 10 hingga 12 penumpang. Nah, bisa dibandingkan kayak tadi cuma dua. Nah, untuk Umiak itu bisa sampai 12, teman-teman. Oke, jadi jauh banget ya. Jadi yang Charlie salah. Kalau yang Delta, it cannot be used on the ocean. Dia nggak bisa dipakai di lautan. Bukannya tidak ada keterangan yang menentuk apa ya, yang mengarah ke situ. Apakah dia bisa dipakai di lautan atau tidak? Artinya kita nggak bisa menyimpulkan yang Delta. Jadi jawaban yang paling tepat yang Alpha, teman-teman. Kemudian nomor dua, it can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be. Nah, animals atau binatang-binatang yang disebutkan di dalam teks itu disebutkan di kalimat terakhir. Kan itu soal nomor dua, artinya bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang-binatang yang disebutkan mungkin adalah, nah binatang itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Oke, nah teman-teman boleh baca seluruh paragraf supaya lebih jelas ya. Di situ paragraf terakhir berbunyi, umiak itu tidak ditutup atasnya, seperti halnya kayak. Nah, kalau kayak maksudnya ditutup ya. Namun, umiak itu merupakan sebuah perahu terbuka yang dibuat untuk menampung 10 hingga 12 penumpang. Nah, Eskimo itu memiliki banyak kegunaan untuk umiak yang merefleksikan ukuran dari perahu tersebut. Contohnya, umiak itu dipakai untuk menarik harta benda dari satu tempat camp ke tempat camp yang lain. Dan umiak itu juga digunakan untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cek A, B, C, D, binatang yang kira-kira terlalu besar kalau diburu menggunakan kayak, ya teman-teman. Yang alpha kangaroo. Nah, kayak itu perahu ya, teman-teman. Sedangkan kanguru itu hidupnya bukan di air, gitu ya. Berarti yang alpha bukan, nggak masuk akal. Kalau yang bravo, a snake, seekor ular. Nah, ular laut itu kecil, teman-teman. Sebesar-besar ular laut masih bisa dia ditarik menggunakan kayak ya. Misalnya taruh air gitu, ketika dia udah mati ditarik itu masih bisa. Atau di apa selempangin di atas kayaknya juga bisa. Jadi Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, a whale, seekor paus. Nah, ketemu teman-teman. Binatang yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak adalah paus ya. Karena yang ada kayaknya yang dibawa tenggelam sama paus kayak gitu. Oke, jadi nomor dua jawabannya adalah Charlie. Kalau yang delta, salmon itu ikan salmon, sebesar-besarnya ikan salmon masih bisa ditarik menggunakan perahu kayak seperti itu. Oke, berarti jawabannya Alpha Charlie. Mari kita cek bersama untuk nomor berikutnya. Sorry, dicoba dulu teman-teman. Di sini ada 3 soal, jangan takut salah. Emang agak susah ya yang untuk jenis ini, tapi teman-teman coba dulu. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu, sedapatnya dulu, terus kita bahas bersama teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie Delta Bravo. Nice, kita cek bersama ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, dapat ditarik kesimpulan di dalam teks bahwa, nah kata kunci teman-teman di soal nggak ada. Kalau di soal nggak ada kata kunci, teman-teman cek di pilihan ganda ya. Yang alfa di situ berbunyi, daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kalau yang Bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua jenis pohon di teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon yang ada di dalam teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, berarti ini ngomongin tentang perubahan warna ya, teman-teman, dari California Redwood atau Giant Sequoia atau dua-duanya. Nah, kata kuncinya teman-teman intinya adalah di California Redwood sama Giant Sequoia itu kalau kita cek di soal itu muncul di kalimat kedua. Oke, dan di kalimat kedua introductory sentence-nya atau pengenalan awalnya itu sebenarnya ada kata kuncinya. Di situ disebutkan both evergreen conifers. Nah, itu kan kalau diartikan kedua jenis conifer yang awet hijau atau tahan hijau atau selalu hijau ya, teman-teman. Atau hijau abadi gitu. Kalau ada ever itu biasanya diartikan abadi juga bisa. Nah, artinya California Redwood sama Giant Sequoia ini dia tidak merubah warnanya di musim apapun, teman-teman. Namanya aja evergreen ya. Nah, berarti kalau kita kembali ke pilihan A, B, C, D, itu jawabannya adalah yang delta. Oke, the leaves of neither type of tree in the passage turn brown in the winter. Jadi, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di teks itu berubah warna menjadi coklat di musim dingin. Seperti itu. Memang di sini yang agak sulit itu ada musimnya di situ. Kalau kita cek di teks, nggak ada sama sekali yang menyebutkan musim, ya kan? Tapi warna ada, teman-teman, yaitu evergreen tadi. Artinya awet hijau. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 4. It can be inferred from the passage that the Sierra Nevadas are. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa Sierra Nevada merupakan, nah kata kunci teman-teman adalah Sierra Nevada yang mana itu disebutkan di kalimat terakhir paragraf pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, the California redwood is found along the northern coast of the state, while the giant sequoia is found inland at higher elevations along the western slopes of the Sierra Nevadas. Nah, ini kalau diartikan, jadi pohon California redwood itu ditemukan di sepanjang pantai bagian utara maksud saya dari negara tersebut, maksudnya California, teman-teman. Sedangkan kalau giant sequoia itu ditemukan di tengah daratan dan pada ketinggian yang lebih tinggi di sepanjang lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Nah, Sierra Nevada ini punya lereng, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Kata benda yang punya lereng yang mana? Yang alfa, sejenis pohon redwood. Bukan ya, karena pohon nggak punya lereng, teman-teman. Kalau yang Bravo, a coastal community itu adalah sekelompok pantai. Bukan, karena pantai juga nggak ada lerengnya. Kalau yang Charlie, a group of lakes, sekelompok danau. Sama ya, danau juga nggak ada lereng. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. A mountain range, bukit barisan atau pegunungan lah, seperti itu. Nah, karena tadi ada slopes, lereng-lereng banyak ya. Makanya gunungnya juga banyak, mountain range, bukit barisan, seperti itu. Oke, nomor 4 delta. Nomor 5, which of the following is implied in the passage? Yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks? Nah, kata kunci di soal nggak ada, sama ya, kita baca pilihan A, B, C, D dulu. Nah, yang alpha, the giant sequoia is taller than the California redwood. Jadi giant sequoia itu lebih tinggi daripada California redwood. Kalau yang bravo, California redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan giant sequoia. Kalau yang Charlie, California redwood itu memiliki bobot lebih banyak daripada giant sequoia. Kalau yang delta, makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan giant sequoia. Nah, ini ngomongin tentang ukuran, teman-teman. Entah dari California redwood atau giant sequoia. Yang mana itu dibahas di paragraf terakhir, paragraf 2 ya. Nah, paragrafnya berbunyi, California redwood merupakan pohon hidup tertinggi dan faktanya merupakan makhluk ciptaan Tuhan tertinggi di bumi.
ya. Kemudian ketinggian dari pohon redwood tertinggi di rekor itu adalah 385 kaki atau sekitar 120 meter. Nah, meskipun tidak setinggi California redwood dengan hanya ketinggian 320 kaki saja atau 100 meter, Giant Sequoia itu meskipun demikian merupakan eh, makhluk hidup ciptaan Tuhan terbesar gitu ya, yang paling besar gitu. Nah, Giant Sequoia itu memiliki ukuran lebih dari 100 kaki atau 30 meter keliling pangkal batangnya. Dengan berat itu lebih dari 6.000 ton. Nah, berarti itu ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Bukan ya, karena jelas-jelas tadi disebutkan kalau masalah ketinggian, California Redwood lah yang paling tinggi, makhluk hidup paling tinggi di muka bumi. Berarti alpha salah. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besar kelilingnya dengan Giant Sequoia. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Disebutkan kalau Giant Sequoia itu diberi nama atau dapat predikat pohon terbesar karena kelilingnya. Ya, nah kalau terbesar berarti nggak ada yang lebih besar makhluk makhluk Tuhan ya teman-teman, nggak ada yang lebih besar dibandingkan Giant Sequoia ini. Nah berarti jawaban yang benar adalah yang Bravo. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, California Redwood itu memiliki berat lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Nah, tadi yang disebutkan cuma beratnya Giant Sequoia, teman-teman, yaitu lebih dari 6.000 ton. Kalau beratnya California Redwood nggak disebutkan di teks, kita nggak bisa membuat perbandingan kalau variabelnya satunya nggak ada. Ya, Charlie bukan. Kalau yang Delta, makhluk-makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Bukan ya, jelas sekali tadi dijelaskan kalau the giant square is nonetheless the largest and most massive of living things. Jadi ciptaan Tuhan yang paling besar di bumi itu adalah maksudnya makhluk hidup ya, itu adalah giant sequoia itu. Berarti Delta salah. Jawabannya yang Bravo seperti itu. Oke, lanjut lagi ke tiga soal berikutnya nomor 678. Jangan takut salah, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Anak ko ditedo tuh aku. Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya, teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Delta Alpha Bravo, Delta Alpha Bravo. Baik, mari kita cek, teman-teman. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis itu mungkin, nah ada kata mungkin ya, itu mencakup sebidang bangunan yang bernama. Nah, kata kunci teman-teman adalah monopoli yang berbahasa Prancis. Kalau nggak ada ya monopoli yang bahasa gitu ya. Ngomongin tentang bahasa yang dipakai oleh monopoli. Yang mana bahasa itu disebutkan di paragraf kedua awal ya, teman-teman. Nah, kita baca kalimatnya. Meskipun permainan monopoli itu sekarang dipublikasikan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan lokasi-lokasi dan nama-nama tempat yang disesuaikan dengan bahasa yang dipakai papan tersebut. Nah, dari sini kita sudah tahu. Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya di papan ini bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia misalnya. Nah, nanti tempat-tempatnya, nama-nama lokasinya itu ya nama-nama yang ada di Indonesia. Misalnya Candi Borobudur, misalnya Candi Prambanan, misalnya juga Raja Ampat, dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan berbahasa Prancis, berarti di papan tersebut ya nama-nama tempat yang ada di Prancis. Nah, di sini pengetahuan teman-teman harus dipakai gitu ya. Jadi, di sini juga menggunakan pengetahuan teman-teman juga. Kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, tempat yang ada di Prancis itu adalah yang Delta, teman-teman. Eiffel Tower atau Menara Eiffel. Seperti itu. Jadi nomor 6 jawabannya adalah Delta. Oke. Kalau yang Alpha Atlantic City New Jersey itu yang bikin TOEFL namanya ATS itu tempat aslinya yaitu di New Jersey sana, teman-teman. Oke. Yang mana tempatnya di Amerika Serikat ya, bukan Prancis. Kalau yang Bravo, Germantown, Pennsylvania itu juga Amerika Serikat. Charlie Boardwalk itu juga sama, itu tempat hiburan di Amerika Serikat. Oke, berarti 6 bukan. Sorry, 6 jawabannya adalah yang Delta, bukan yang Charlie. Oke, lanjut ke nomor 7. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Daro memilih Atlantic City sebagai settingan awal monopoli karena settingan awal monopoli itu disebutkan di sini, teman-teman. Setelah menjelaskan tentang Daro. Jadi permainan itu tuh ditemukan di tahun 1933 oleh orang namanya Charles Daro. Selama puncak-puncaknya periode apa namanya? Kejadian bersejarah namanya adalah The Great Depression. Nah, Daro yang tinggal di Germantown atau yang berasal dari Germantown, Pennsylvania, dia sendiri itu juga nggak bekerja, menganggur pada waktu itu. Oke, nah kemudian dia itu mengatur permainan awalnya itu tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di apa namanya di rumah aslinya, di kota aslinya yaitu Germantown, tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Jadi settingannya itu di Atlantic City, New Jersey. Nah alasannya kenapa? Itu di kalimat berikutnya. New Jersey itu merupakan situs dari berbagai macam tempat liburan sebelum masa The Great Depression tadi, teman-teman. Oke, di mana dia itu berjalan sepanjang boardwalk dan mengunjungi tempat namanya Park Place. Nah, kita cek ABCD yang ada hubungannya dengan New Jersey itu merupakan tempat dari berbagai macam tempat-tempat hiburan sebelum masa depresi. Seperti itu. Kalau yang Alpha, it brought back good memories. Jadi membawa kenangan kenangan indah seperti itu ya. Maksudnya kenangan indah sebelum masa depresi. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Alpha ya. Kalau yang Bravo keluarganya berasal dari Atlantic City, bukan karena jelas-jelas asal dari asal dari Daro itu adalah Germantown, bukan eh, Atlantic City. Kalau yang Charlie, orang-orang dari Germantown mungkin bakalan marah jika dia menggunakan Germantown. Nah, alasannya nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang kalau kita baca tadi nggak ada orang-orang Germantown bakalan marah kalau dia pakai di permainannya itu menggunakan tempat-tempat di Germantown. Bukan itu. Alasannya karena itu tadi simple. New Jersey itu tempat-tempat yang banyak tempat-tempat yang menyenangkan lah gitu sebelum masa depresi. Jadi yang beli mainannya dari Daro itu teringat kembali sebelum masa apa namanya krisis moneter seperti itu. Kalau yang Delta Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Tidak ada yang menunjukkan ukuran ya. Kita nggak bisa membandingkan ukuran kalau sama sekali nggak dibahas ukuran tadi. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Kemudian nomor 8, Parker Brothers is probably, Parker Brothers itu kemungkinan adalah
Nah, Parker Brothers itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Oke, kalimatnya berbunyi, Daro itu membuat permainan pertamanya itu manual ya, by hand, itu nggak pakai mesin. Dan menjualnya secara lokal saja di Jerman, di rumah-rumahnya dia dekat-dekat situ. Nah, sampai pada akhirnya Parker Brothers itu membeli seluruh hak, entah itu hak milik, hak cipta, kalau kalau film ya hak tayang gitu ya teman-teman, hak copyright misalnya gitu, atas monopoli di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal sampai hari ini. Nah, berarti Parker Brothers ini memproduksi mainan. Oke. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, perusahaan yang membuat mainan adalah yang Bravo, ya, teman-teman. A game manufacturing company, perusahaan pemproduksi permainan. Seperti itu. Kalau yang Delta itu atau design company itu perusahaan yang mendesain mainan. Kalau hanya mendesain, dia nggak perlu memberi seluruh haknya ya, teman-teman, karena haknya tetap milik Daro. Dia hanya menerima jasa desain saja. Sedangkan di sini dibeli semua haknya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang teman-teman harus menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks ya. Nah, kemudian untuk jenis soal terakhir atau jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus membuat kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di teks itu adalah soal transisi, teman-teman. Oke. Nah, transisi itu apa? Transisi itu adalah perpindahan topik atau paragraf, teman-teman. Oke, jadi di teks itu kan ada paragrafnya. Paragraf 1 dan paragraf 2 misalnya, teman-teman. Itu nggak boleh tiba-tiba loncat beda topik, itu nggak bisa. Pasti ada penyambungnya supaya yang pernah saya sampaikan itu ada namanya koherensi sama kohesi gitu ya. Jadi kesatuan makna. Jadi kalau teks itu dibaca itu selain informatif, dia juga ada flow-nya, ada alurnya. Nggak tiba-tiba loncat-loncat gitu, maju mundur gitu. Pasti ada alurnya, teman-teman. Nah, misalnya setiap paragraf, antar paragraf itu ada yang menjembatani. Nah, namanya kalimat yang menjembatani itu adalah transisi. Supaya kalau dibaca itu enak. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2, transisinya itu ya yang paling dekat. Nah, kalimat yang paling dekat dari paragraf 2 ke paragraf 1 itu adalah kalimat pertama paragraf kedua. Atau dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu terletak di kalimat terakhir paragraf 1. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal ini nanti teman-teman disuruh nebak. Kalau misalnya sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf, itu membahas tentang apa? Atau kalau nggak gitu, setelahnya teks ini kalau kita masukkan paragraf, nanti membahas tentang apa? Oke, jadi nanti soalnya akan berbunyi ada paragraf preceding atau paragraf following. Kalau diartikan paragraf preceding itu paragraf yang mendahului. Kalau paragraf following, paragraf yang mengikuti, jadi jatuh setelahnya. Kayak gitu. Nah, cara menjawabnya, teman-teman, kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca transisinya yaitu terletak di kalimat pertama sendiri, kalimat paling atas. Oke. Terus dipahami, nanti ada informasi yang agak melenceng. Nah, itu berarti sudah dibahas di paragraf sebelumnya tadi. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman ditanyai paragraf following atau paragraf setelahnya teks, teman-teman baca kalimat terakhir, pahami kalimat terakhir. Nanti pasti ada informasi yang diangkat kembali atau informasi baru yang baru diangkat. Nah, itu pasti dikembangkan di paragraf berikutnya, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului teks ini alias paragraf sebelumnya teks ini, maka transisinya adalah terletak di kalimat pertama sendiri, kalimat paling atas. Kita baca kalimat pertama, teman-teman. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja yang berjiwa kejam, yang berhati kejam gitu ya, yang menghuni dasar laut atau dari kedalaman laut yang dalam seperti itu. Nah, tiba-tiba tadi ada kata another myth of the oceans. Mitos yang lain mengenai lautan. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu juga membahas tentang mitos mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones ya. Karena Davy Jones ini adalah mitos yang lain menurut paragraf ini. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman.
sebuah cerita rakyat yang berbeda atau cerita tradisional yang berbeda mengenai lautan atau dari laut seperti itu. Kalau yang Alpha sama Bravo itu udah pasti salah, teman-teman. Kenapa? Davy Jones itu baru diperkenalkan di sini. Kalau misalkan baru diperkenalkan di sini, nggak boleh sebelumnya dibahas. Nanti maju mundur. Seperti itu. Jadi yang Alpha salah, Bravo salah karena ada kata Davy Jones-nya. Kalau membahas paragraf sebelumnya ya jangan ada Davy Jones-nya. Seperti itu. Kalau yang Delta, mempersiapkan perjalanan laut. Nah ini nggak nyambung, teman-teman. Ini ngomongin tentang cerita dari laut, mitos lebih tepatnya ya. Kalau yang Delta itu ngomongin bersiap-siap melakukan perjalanan laut. Kan nggak nyambung. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie yang paling nyambung. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada dua soal, berarti teman-teman punya waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban Alpha Charlie ya, kita cek bersama. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, berarti kita baca kalimat pertama, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Nah, tiba-tiba ada kata program yang lain yang mempopulerkan ilmu pengetahuan, teman-teman. Berarti sebelumnya tadi juga ada program yang lain ya, tapi bukan tentang kosmos. Karena kosmos baru dikenalkan di sini. Nah, kita cek yang alpha, a different scientific television series. Nah, ketemu jawabannya yang alpha, teman-teman. Sebuah serial televisi ilmiah yang lain atau yang berbeda. Kemudian nomor dua pertanyaannya adalah paragraf yang mengikuti atau setelahnya teks ini gitu ya maksudnya. Itu kemungkinan besar membahas informasi mengenai apa. Nah, berarti kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, the principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Kalau diartikan, penulis dan sutradara utama dari program tersebut adalah Carl Sagan, seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, ini ngomongin tentang Carl Sagan. Berarti ya sudah pasti paragraf berikutnya ini ada hubungannya sama Carl Sagan ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, The Astronomer Carl Sagan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Terakhir, teman-teman, nomor 3 dan 4. Jangan takut salah, waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Dan ada jawaban Charlie Bravo dari teman-teman. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, yang ditanyakan yang mendahului, teman-teman. Berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan atau dibandingkan di darat, sebuah gaya yang besar itu dikeluarkan di permukaan air laut dan satu atau lebih eh, gelombang-gelombang besar yang merusak yang dinamai tsunami itu dapat terbentuk. Nah, tiba-tiba tadi ada kata em, gempa bumi yang terjadi di dasar laut bukan dibandingkan di darat gitu ya. Nah, padahal ini nggak ada yang ngomongin di darat. Berarti paragraf sebelumnya yang membahas tentang gempa bumi yang terjadi di darat, teman-teman. Nah, kemudian yang di pilihan nomor 3 ya, itu kita nggak bisa memilih pilihan yang ada kata tsunami-nya. Kenapa? Karena tsunami itu baru dikenalkan di sini. Ada disebutkan tuh, gelombang-gelombang besar yang merusak yang disebut dengan tsunami atau yang dinamai yang dikenal dengan tsunami seperti itu ya. Nah, berarti paragraf sebelumnya nggak boleh menyebutkan kata tsunami atau yang membahas tentang tsunami karena dia baru diperkenalkan di sini. Sedangkan pilihan alfa, bravo dan delta itu ada kata tsunami-nya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan cara ini untuk mengerjakan soal ini ya dengan eliminasi. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Land-based earthquakes. Jadi gempa bumi yang terjadi di darat seperti itu. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang paling mungkin merupakan topik dari paragraf yang mengikuti teks ini. Nah, berarti kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai dangkal, tsunami tersebut bisa mencapai ketinggian hingga 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih dan dapat menyebabkan banjir besar dan kerusakan terhadap area-area pantai. Nah, ini ngomongin pasca tsunami di area pantai, teman-teman. Oke. Yang alpha causes of tsunamis itu penyebab-penyebab dari tsunami tadi sudah disebutkan di atas sendiri ya. Penyebabnya tsunami itu gempa bumi di dasar laut, teman-teman. Nah, kalau kita pilih yang alpha nanti maju mundur, udah nggak dibahas, dibahas lagi. Kayak gitu. Jadi nggak bisa di teks nanti jadi kayak apa ya? Eh, apa namanya? Kayak benang ruwet kalau kita nyebutnya. Jadi kayak nggak ada selesainya gitu. Jadi alfa bukan, kalau yang bravo dampak-dampak kerusakan dari tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya yang bravo ya. Karena tadi ada jelas-jelas ada kata tremendous flooding and damage to coastal areas. Jadi ini ngomongin tentang kerusakan di daerah pantai setelah tsunami, pasca tsunami seperti itu. Kalau yang Charlie perbedaan antara tsunami dan gelombang pasang. Nah, gelombang pasang udah nggak dibahas di sini. Nggak ada di situ gelombang pasang. Nanti loncat. Ada tiba-tiba yang bahas tentang itu kan nggak enak teman-teman. Apa itu tidal waves kan nggak jelas. Kemudian yang delta jarak yang ditempuh oleh tsunami. Nah, tadi ada angka teman-teman, tapi itu bukan jarak ya. Itu adalah ketinggian. Ada kata height. Height itu artinya ketinggian. Seperti itu. Jadi bukan jarak. Kalau jarak kan jauhnya. Kalau height itu ketinggiannya. Ketinggiannya 30 meter. Seperti itu. Kalau jaraknya tidak dibahas tadi. Kemudian ada pertanyaan, jadi jawabannya nggak harus yang ditulis ya Kak. Bisa aja kita menganalisis dulu ya. Untuk jenis soal ini, eh, jawabannya nggak ada di teks, Mister. Jadi memang inference ini yang saya sebutkan di awal tadi, itu adalah jenis soal di reading yang kita harus menggunakan apa namanya, memproses informasi dulu, menganalisa informasi dulu seperti itu. Karena pasti nggak ada di teks, tapi teman-teman harus menyambungkan seperti itu dengan yang ada di dalam teks seperti itu. Jadi jawabannya memang nggak ditulis di teks, Mister. Dapat maksud saya ya? Dan yang saya sebutkan tadi, teman-teman, memang untuk jenis soal ini menurut saya sendiri juga itu eh, soal yang paling sulit gitu dan sering muncul di soal yang asli ITS. Jenis soal reading ini sering muncul seperti itu. Kemudian mumpung saya ingat ya, ada tips dari saya kalau teman-teman misalnya mau mengambil tes dalam waktu dekat ini. Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mengejar waktu ya, maksudnya tesnya kan dalam waktu dekat ini mau ngambil tes yang asli dari ITS. Nah, saran saya teman-teman tidak perlu berambisi 3 skill harus total. Teman-teman
kuasai aja dua lah gitu atau satu lah. Kalau saya biasanya yang saya eh, pelajari sebelum tes itu yang saya kuatkan itu di structure karena saya merasa yang paling enak dipelajari paling gampang menurut saya adalah di structure. Tapi kalau teman-teman misalnya paling gampang di reading, hajar reading teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa paling gampang di listening, kuatkan di listening seperti itu. Ya, kalau teman-teman misalnya eh, apa namanya punya waktu yang singkat untuk mempersiapkan tesnya, gitu, untuk tesnya gitu. Tapi kalau teman-teman punya waktu yang lama, nah teman-teman nggak apa-apa, hajar semuanya. Ya, jadi listening misalnya diajar, structure diajar, reading diajar, tapi memang butuh waktu yang lama untuk penguatan. Terutama kalau teman-teman targetnya adalah di atas 550 seperti itu. Oh, I see. Dan soal ini lebih ke fakta ya, tidak berbau imajinasi atau fiktif. Sebenarnya gini teman-teman, bukan fiksi non fiksi ya, tapi masalahnya adalah dengan ini kita apa namanya mencocokkan informasi dengan gimana ya ngomongnya, dengan logika kita. Dan kita menganalogi, kita menyambungkan informasi dengan fakta lah bisa dibilang seperti itu. Jadi dengan pengetahuan kita. Contohnya yang tadi tentang monopoli tadi, yang berbahasa Prancis tadi, itu kan nggak dibahas di teks. Yang ada adalah bahasa. Jadi kita yang paling dekat dengan bahasa Prancis itu kan di teks itu kan mengenai, atau kita ke layar yang itu tadi ya teman-teman, biar nggak membayang-bayangkan teman-teman. Nah yang monopoli ini tadi kan, contohnya yang versi monopoli yang berbahasa Prancis, itu kan nggak ada di teks monopoli yang berbahasa Prancis. Cuman di teks itu adanya yang paling dekat adalah target bahasa yang dipakai di papan tersebut. Nah, kalau kita baca tadi, di situ disebutkan kalau nama-nama tempatnya sama lokasinya itu disesuaikan dengan bahasa yang dipakai. Jadi maksudnya kalau misalkan bahasa Perancis ya nama-nama tempatnya itu tempat-tempat yang ada di Perancis, maksudnya seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita dan disinilah kita permainan pengetahuan umum kita. Karena kalau kita nggak tahu yang mana di antara ABCD yang tempatnya di Prancis, nah itu juga jadi masalah gitu. Tapi kalau kita lihat yang Delta tadi, Eiffel Tower itu di teks nggak ada ya teman-teman, tapi itu malah jadi jawabannya. Nah untuk soal inference ini kurang lebih seperti itu, Mister. Jadi memahami apa ya, memahami informasi teks, terus kita sambungkan dengan informasi yang lain, dengan pertanyaan. Itu kan yang pertanyaannya itu kan informasi lanjutan mengenai bahasa tadi. Tapi bahasa Prancis nggak ada di teks seperti itu. Itu yang saya sebut dengan informasi lanjutan. Jadi harus kita proses lagi informasinya seperti itu atau petunjuk yang ada di dalam teks. Seperti itu, Mister. Kemudian ada pertanyaan, Mister structure tuh gimana sih, Mister tips dan triksnya kayak susah gitu. Sebenarnya yang saya jelaskan di kelas itu udah saya urutkan juga. Jadi paling gampang yang pertama teman-teman urutkan dulu atau teman-teman cek dulu subjek predikatnya. Karena yang paling penting yang harus ada di dalam kalimat dua itu teman-teman, itu wajib ada. Oke. Nah, ada berapa subjek predikatnya? Kalau misalnya cuma satu, teman-teman nggak perlu conjunction. Tapi kalau lebih dari satu, maka teman-teman harus masukkan conjunction. Oke. Nah, kemudian setelah itu, nah itu sebenarnya dasarnya cuma itu doang, teman-teman. Cuman dua bab itu. Cuma nanti bab conjunction itu berlanjut di chapter 10 mengenai anak kalimat atau dependent clause. Nah, memang itu memang agak sulit ya, teman-teman, karena memang apa namanya? Mainnya nanti di vocab akhirnya. Nah, barusan saya bilang vocab, ada yang bilang masih minim vocab, Mister. Jadi effort banget kalau lihat text reading. That's alright, Miss. Karena saya sendiri juga yang udah lama belajar, saya pun juga merasa kalau reading itu agak berat di vocabnya. Intinya gini, teman-teman, eh, motivasi diri teman-teman sendiri supaya TOEFL itu nggak jadi sulit gitu. Karena kalau teman-teman udah dari awal ada pemikiran kalau TOEFL ini sulit, satu nanti beneran sulit teman-teman. Yang kedua itu nanti teman-teman mau belajar itu jadi kayak berat kayak gitu. Sedangkan kalau teman-teman salah itu nggak apa-apa, teman-teman belajar mumpung masih bisa gitu ya, maksudnya mumpung masih teman-teman masih ada kesempatan buat salah bahas, teman-teman hajar latihan aja. Menurut saya ini gitu. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman bingung, boleh ditanyakan ke saya. Misalnya kalau teman-teman nyaman dengan cara saya menjawab ya, nanti teman-teman boleh tanya saya secara privat. Nanti kalau saya nggak jawab, berarti saya itu di luar. Teman-teman setiap misalnya 1 jam itu soalnya di ini lagi, di apa? Di up lagi, di forward lagi ke saya, di forward saya gitu. Ya, karena nanti takut biasanya saya itu kalau di jalan buka HP mau balas itu bales nanti aja.
pas waktu udah nggak di motor gitu ya, udah turun gitu, udah di tempat gitu. Tapi waktu udah di tempat itu biasanya saya lupa. Jadi teman-teman kalau misalnya saya responnya lama atau saya kok nggak bales-bales, nanti di up lagi gitu. Atau kadang saya waktu kelas buka chatnya teman-teman, terus saya bilangnya nanti aja habis kelas saya balas. Nah, tapi habis kelas biasanya lupa kayak gitu. Intinya kalau teman-teman mumpung masih ada waktu, salah nggak apa-apa. Teman-teman luruskan dulu. Maksudnya luruskan tuh gini. Menurut saya cara mengerjakan soal ini begini. Nah, teman-teman coba dulu menurut teman-teman dulu. Nah, nanti baru teman-teman eh, koreksinya atau konfirmasi atau apa ya? Mengkonfirmasi soalnya itu, jawabannya itu silakan ditanyakan ke siapapun, ke saya juga nggak apa-apa. Nanti misalkan kalau benar ya saya bilang, ya betul. Misalkan kalau menurut saya cara ngerjakannya gini, Mister, gini, gini, gini. Eh, misalnya benar ya saya bilang benar, misalnya salah ya nanti nggak gitu. Misalnya gini gitu, misalnya ya teman-teman. Karena memang eh, gini, kadang itu di TOEFL jawabannya benar. Menurut kita caranya begitu. Misalnya ya, ini pengalaman saya sendiri. Tapi ternyata caranya itu nggak gitu. Tapi jawabannya itu benar gitu, tapi alasannya salah gitu. Itu ada gitu. Nanti takutnya ketika alasan itu dibiarkan benar, kita anggap benar. Ketika nemu soal yang nggak bisa dipakai alasan itu, nah takutnya di situ teman-teman. Padahal kasusnya sama gitu. Intinya gini, anggap aja TOEFL itu kayak kalau saya ya, itu kayak main puzzle, kayak main game. Karena memang TOEFL itu kuncinya teman-teman bisa mengenali soalnya, bisa memahami soalnya, itu udah bisa menjawab kayak gitu, bisa tahu cara jawabnya gitu. Dan itu memang perlu latihan teman-teman. Teori nggak terlalu penting kalau di TOEFL. Intinya semangat gitu, tak? Karena saya takutnya teman-teman kalau udah merasa sulit, itu nanti benar-benar bakalan sulit. Karena saya sendiri ngerasain gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, feel free to ask teman-teman. Jadi silahkan tanyakan ke saya, boleh ke siapapun boleh gitu. Yang menurut teman-teman nyaman dan penjelasannya enak gitu ya, dipahami gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much for today everyone and for this past month for having me studying with you. And I'll see you again when I see you in the future. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good luck everyone.